Peringatan! Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin. Nama gue Jojo. Tapi bukan temennya Cinta ya. Gue ini anaknya tongkrongan banget. Dan gue udah biasa pergi, main sana-sini, bahkan keluar kota sekalipun. Singkat cerita, September 2022 kemarin, gue dan brodi gue, sebut saja namanya Izar, janjian di jam 5 sore buat meluncur ke Tawangmangu, Jawa Tengah. Buat have fun aja. Hitung-hitung ya buat ngisi konten story lah. Biasa buat nyari validasi. Pas berangkat, kita sempat mampir di pom bensin. Tapi sialnya, abis ngisi bensin, jarum indikatornya nggak naik sama sekali. Kayak ngerasa ditipu sama orang pom bensinnya. Tapi ya udahlah ya, hitung-hitung amal deh. Gue coba ikhlasin meskipun di dalam mobil gue nyetir sambil ngomel-ngomel. Nah, pas perjalanan menuju Tawangmangu, sebenarnya gue sempet nyium aroma bau gosong di mobil ini. Tapi gue cuekin aja dan tetap ngelanjutin perjalanan. For your information, jalanan menuju Tawangmangu itu berkelok-kelok, naik turun pokoknya. Ngeri banget lah. Ibarat mobil Tamiya mah, yang bisa ngelewatin di jalan paling spin kobranya si Tokichi. Tapi lagi-lagi ya wajar, namanya juga jalanan di dataran tinggi. Ya pasti ngeri-ngeri sedep lah. Nah, pas udah mau sampai area Tawangmangu, gue sempetin nyari pom bensin lagi. Soalnya pas awal tadi ngisi, ngerasa dikibulin. Setelah mampir di pom, kali ini jarum indikator bensinnya bergerak. Artinya ya, nih bensin beneran diisi, nggak dibohongin lagi. Singkat cerita, gue sama Izar udah sampai di lokasi. Kita di sini ngobrol santai, chill, dan nikmati pemandangan Tawangmangu yang worth it buat didatengin. By the way, kalian sadar nggak sih? Ketika kalian capek, kalian cuma butuh waktu sejenak buat ngelupainnya. Ya, kalau cara gue sih kayak gini, pergi ke tempat yang asri, nikmatin momen yang ada. Sorry, malah jadi curhat nih. Gak kerasa, waktu udah jam 9 malam. Gue sama Izar harus balik lagi ke rumah. So, kita ceps dari Tawangmangu. Entah kenapa di perjalanan, pas gue nyetir mobil, ada perasaan yang gak enak. Kayak ada yang aneh aja. Tapi perasaan itu gue hiraukan. Di perjalanan, suasananya sepi banget. Hujan deras ditambah kaca mobil yang berjamur, bikin jarak pandang terbatas. Tapi gue tetap hati-hati dan berusaha fokus. Anehnya, gak tahu kenapa saat di tengah perjalanan, gue malah sedikit ngebut. Apakah jiwa Dominic Toretto gue muncul? Kayaknya emang enggak. Jadi gue langsung tancap tugas mobil kencengan dikit. Padahal ya situasinya nggak memungkinkan. Tahu-tahu di depan ada tikungan tajam boy. Kocaknya gue malah mikir begini. Lurus aja deh. Palingan di depan ada tanah. Izar langsung teriak kaget. Nasib, emang nasib. Plus, finally kita berdua terjun bebas bersama mobil ke sungai. Untungnya kita masih terselamatkan sih. Cuman ya mobilnya hancur sehancur-hancurnya. Ringsek dah tuh. Posisi mobil kebalik, kepala kita di bawah dan kaki di atas. Gue yang masih shock berusaha mengumpulkan tenaga. Gue coba pastiin si Izar gak kenapa-napa. Akhirnya pas dirasa semua aman, gue sama Izar berusaha ngelepasin seatbelt. Untung aja pakai seatbelt. Kalau enggak, aduh lain cerita lain alam ini mah. Tapi kepanikan belum selesai di sini aja. Gue coba buka pintu tapi nggak bisa kebuka woi. Nah kan, air mulai masuk nih ke dalam mobil. Saking paniknya, gue sampai mencet klakson yang panjang. Sampai akhirnya gue refleks nonjok kaca, biar pecah. Akhirnya kita berdua berhasil keluar dengan posisi di dalam sungai. Dan beruntungnya air di sungai itu nggak tinggi. Tapi ya namanya kelelep mah kelelep aja. Bisa koit kan kalau gue masih di dalam mobil. Kita yang masih dalam keadaan bingung, masih nggak nyangka sama apa yang barusan terjadi. Selang beberapa menit, ada warga sekitar yang bantu. Dan si Izar disuruh buat naik ke atas duluan. Sedangkan gua ngambil barang penting di dalam mobil. Seperti HP, dompet, dan kunci mobil. Terus baru naik ke atas. Kalau boleh jujur, di saat itu perasaan gua takut, sedih. Kayak, kenapa bisa gini? Gak berselang lama, ambulan, polisi, dan mobil derek datang. Kita di sana diperiksa dan beruntungnya gak ada luka yang serius. Dalam keadaan kalut, gua diwawancari oleh polisi dan warga sekitar. Mereka semua bilang kalau gua beruntung bisa selamat. Karena di situ banyak yang kecelakaan dan gak selamat. Singkat cerita, mobil yang ringsek ditarik oleh mobil derek. Setelah mobil diderek, mobil itu dibawa ke laka lantas dan kita berdua disuruh pulang. Yang bikin kesel sih gak ada yang bisa nganter. Gimana kita mau pulang? Untungnya HP kita masih nyala.
walau sempat kemasukan air. Kita berdua langsung telepon orang tua masing-masing. Tapi nggak ada yang jawab karena udah jam 12 malam. Dengan terpaksa gue telepon sohib gue. Untungnya dia masih bisa bantu buat jemput kita. Yes, akhirnya lucky moment di dalam kesialan hidup. Well, nggak mudah buat gue ngelupain trauma dari kejadian ini. Baik gue maupun Izar masih punya kenangan buruk. Sesekali gue keinget hal yang nggak mau gue inget. Tapi perlahan-lahan trauma itu mulai hilang. Gue makin aware sama keselamatan berkendara. Gue nggak bakal ngebut atau nekat di jalanan yang gue nggak tahu areanya. Perlahan-lahan gue semakin paham betapa pentingnya ngejaga fokus dalam berkendara. So, ini kisah gue. Mana kisah lo?